Pada tahun 2025, dengan berlanjutnya gejolak global, kebijakan moneter akan tetap pada stabilitas dengan terus mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan yang kami sebut pro-stability and pro-growth. Sementara 4 kebijakan kami, yaitu kebijakan makrobudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah akan kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth. Di bidang kebijakan moneter, pertama, suku bunga BI rate untuk sementara ini kami pertahankan karena gejolak global mengharuskan kami fokus pada stabilisasi rupiah. Kami terus mencermati peluang BI rate untuk dapat turun lagi dengan terkendalinya inflasi dan dalam sasaran di 2025-2026 dan perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu saja respon suku bunga BI rate lebih lanjut akan kami sesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan ekonomi domestik. Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global akan menjadi fokus kami melalui intervensi secara spot, forward, dan juga pembelian SPN dari pasar sekunder. Ketiga, operasi moneter pro market untuk efektivitas transmisi kebijakan, aliran masuk portofolio asing, dan pendalaman pasar uang. Keempat, kecukupan cadangan devisa dijaga, pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional, instrumen penempatan falas DHE, SDA akan terus kami perluas sehingga menarik bagi para eksportir. Di bidang kebijakan makrobudensial kami akan terus menempuh kebijakan makrobudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2025. Pertama, kebijakan insentif likuiditas makrobudensial untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja. Jumlah insentif juga akan kami naikkan dari 259 triliun menjadi 283 triliun mulai Januari 2025 ini. Dan semakin banyak bank yang akan menerima insentif likuiditas dan jumlahnya lebih besar. Kedua, rasio penyangga likuiditas makrobudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan uang muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif. Ketiga, penguatan surveillance sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, OJK, LPS dalam KSSK. Di sistem pembayaran digitalisasi terus kami akselerasi di tahun 2025 sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025-2030 yang kami luncurkan 1 Agustus 2024 yang lalu. Melalui 5 inisiatif, pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi, dan juga rupiah digital. Dengan semboyan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pertama, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran BI Fast akan kami kembangkan dan terkoneksi dengan fast payment industry. Modernisasi Bank Indonesia RTGS yang multi currency dan standar nasional. Demikian juga pengembangan pusat data transaksi pembayaran dengan payment ID dan BI Payment Info. Kedua, konsolidasi industri sesuai kemampuan transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur. Klasifikasi menjadi PSP utama dan non-utama. Ketiga, inovasi KRIS kami akan perluas dengan target 58 juta pengguna dengan 40 juta merchant. Kami juga akan berkolaborasi dengan ASPI untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center atau BIDIC. Keempat, perluasan kerjasama KRIS dengan sejumlah negara tidak hanya di ASEAN, tapi juga dengan Jepang, dengan Korea, dengan Uni Arab Emirat, maupun dengan sejumlah negara lain. Kelima,
eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga kami akan teruskan melalui untuk penyaluran bantuan sosial maupun juga untuk kartu kredit Indonesia segmen pemerintah.